Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring seni budaya di kelas 7 semester genap. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu, begitu juga dengan ibu dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat belajar kan? Iya, pada hari ini kita masuk ke bab yang ke-10, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Untuk peta kompetensi pembelajaran, silakan lihat dalam tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mempelajari bab yang ke-10 ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang ketiga, siswa mampu mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias, flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu. Yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias, flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, diharapkan siswa semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga menonton video ini, mengamati serta menyimak video ini sampai selesai. Jika ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Selamat belajar. Mari kita perhatikan dan amati gambar ragam hias pada kayu berikut ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Silakan kalian amati dengan seksama dari gambar yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Setelah kalian mengamati, mari kita jawab pertanyaan dengan singkat. Yang pertama, di mana dapat kamu jumpai bentuk ragam hias pada bahan kayu? Yang kedua, jenis ragam hias apa saja yang terdapat pada bahan kayu ya? Silakan kalian kerjakan dalam buku catatan kalian secara singkat. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, misalnya kursi, lemari, ataupun peti, dan bagian bangunan seperti halnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabotan kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan atau flora, binatang atau fauna, figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau melukis atau bahkan gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu berbentuk bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir.
Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir atau juga menggambar, melukis atau bahkan gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. 1. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Ya, ini adalah alat utama untuk mengukir dalam teknik mengukir ya. Yang pertama adalah pahat. Ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung, seperti halnya dilihat gambar berikut ini. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Ada 4 jenis pahat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pahat kuku atau penguku, yang kedua pahat lurus atau penyilat, yang ketiga pahat lengkung atau setengah bulatan disebut juga pahat kol, yang keempat adalah pahat miring atau pahat pengot. 1. Pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya, pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku-kuku manusia dan memiliki guna. Pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. 2. Pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya, pahat ini berbentuk lurus. Gunanya, pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku, tepi ukiran, dan dasaran. Yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Memiliki bentuk melengkung, belahan setengah bulatan, dan digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Pahat miring atau pahat pengot. Memiliki bentuk miring meruncing dan tajam sebelah, dan memiliki guna untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Ini adalah pahat miring atau pahat pengot. Yang kedua adalah pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, besi, ataupun batu. Ini adalah alat-alat pemukul. Menggambar ragam hias ukiran. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga yang berbentuk papan. Kayu banyak jenisnya. Ada kayu yang memiliki serat halus dan ada yang kasar. Mengukir kayu harus memperlihatkan alur seratnya. Sebelum kayu diukir, terlebih dahulu harus dibuatkan gambar ragam hiasnya. Sebelum mengukir, sebaiknya kamu harus mengenal terlebih dahulu alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Berikut prosedur mengukir ragam hias pada bahan kayu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Yang ketiga, membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Yang keempat, memberikan warna pada hasil gambar. Ini adalah prosedur dalam mengukir ragam hias.
Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat melukis. Yang kedua, siapkan bahan kayu atau papan kayu. Yang ketiga, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Yang keempat, memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Yang kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Yang keenam, memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Untuk uji kompetensi pengetahuan, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama, jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu. Untuk uji kompetensi keterampilan, buatlah penerapan ragam hias pada bahan kayu, bisa dalam bentuk talenan, sandal kayu, asbak kayu, dan sejenisnya. Dan untuk ketentuan lebih lanjut, Ibu akan bagikan dalam grup Mapel Seni Budaya grup WhatsApp. Demikian pembelajaran seni budaya hari ini. Jikalau ada hal-hal yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan hubungi Ibu secara pribadi atau bisa melalui grup Mapel Seni Budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa tatap muka. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu, gunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan Ibu ucapkan salam sehat, sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.